Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Setelah beliau sebutkan tentang isim dan alamat-alamatnya, kata pengarang rahimahullah ta'ala, lamma faragtu min ta'rifil ismi bidhikri asya'in atau bidhikri syai'in min alamatihi aqabtu dhalika bibayani inqisamihi ila mu'rabin wa mabniin. Setelah aku selesai menyebutkan definisi isim dengan menyebutkan sesuatu dari alamatnya, alamat-alamatnya, maksudnya tanda-tandanya, maka aku susulkan setelah itu dengan penjelasan jenis-jenisnya, jenis-jenis isim, jenis-jenis dari sisi mu'rab dan mabninya. Ini sudah antum pelajari juga ya, mu'rab dan mabni. Apa itu mu'rab, apa itu mabni. Nah, di sini kita tidak perlu ulangi lagi, karena antum sudah pernah pelajari dulu di mata Ajrumiyah apa makna mu'rab dan makna mabni. Nah, nanti akan disebutkan juga oleh pengarang rahimahullah ta'ala definisinya. Wa qaddamtul mu'rabah, dan aku lebih mendahulukan isimnya mu'rab li'annahul asl, karena itulah yang asal, itulah yang pertama, pondasinya. Wa akhartul mabniyya li'annahul far'u, dan aku akhirkan tentang pembahasan tentang isim mabni karena dia adalah cabangnya. Nah, karena dia adalah cabang. Alismul mu'rabu, isim mu'rab itu, ya, kata beliau, wa dzakartu anna al-mu'raba huwa ma yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alayhi min al-awamil kazaidin taqulu ja'ani zaidun wa ra'aytu zaidan wa marartu bi zaidin ala tara inna akhirah atau anna akhir zaidin taghayyarat atau taghayyara bidhammati wal fathati wal kasrati. Menyebutkan bahwa mu'rab itu adalah apa yang berubah adanya faktor-faktor yang masuk padanya, seperti Zaid ja'ani Zaidun, setelah itu berubah ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin. Nah, tidakkah engkau memperhatikan akhir kata Zaid? Maksudnya akhir di sini apa? Akhir kata. Ya, maksudnya akhir dari harokatnya, bukan dari hurufnya. Jadi bukan hurufnya yang berubah, tapi yang berubah adalah harokatnya. Tidakkah engkau lihat Zaidun, Zaidan, Zaidin berubah akhirnya dengan dhammah, fathah, dan kasrah. Kenapa? Bisa babi ma dakhala alaihi, disebabkan karena sesuatu yang masuk padanya. Nah, sesuatu itulah yang disebut dengan kata amil, faktor. Faktor yang membuat dia seperti itu. Min ja'ani berupa ja'ani wa ra'aitu wa bilba walba, ini marartu bi. Nah, kalau kanat taghayyuru min kalau kanat taghayyuru fi ghairil akhiri lam yakun i'raban. Kalau seandainya perubahan itu terjadi bukan di akhirnya, maka itu bukan isim yang mu'rab, itu bukan i'rab, bukan isim yang berubah. Kaqaulika fi falsin, id saghartahu fulaisun. Nah, seperti kata fals, idza saghartahu, jika engkau kecilkan dia, maksudnya dijadikan isim tasgir menjadi fulais. Nah, menjadi fulaisun.
Wa idza kassartahu, jika engkau pecahkan dia, maksudnya dijadikan jamak taksir ya. Bukan dikasrahkan tapi dijadikan jamak taksir. Wa idza kassartahu. Nah, kassara yukassiru taksiron, jamak taksir. Maka menjadi aflus. Menjadi aflus wa fulus. Ya. Jadi aflusun wa fulusun. Apa arti fals, ikhwan? Ada yang tahu? Uang. Ahsanta. Fals itu uang. Kalau antum dengar iwan fals seperti iwan uang. Gitu. Enggak, wallahu alam. Belum tentu dia mengerti bahasa Arab ya. Tapi fals di sini maksudnya apa? Uang, satu uang. Nah, dari sini antum tahu kata fulus, fulus itu dari sini. Nah, itu jamak taksirnya, fulus. Uang yang banyak. Faham tuh? Nah, ini yang ingin pengarang sampaikan di sini, yang berubah di situ bukan akhir katanya atau bukan harokat akhir katanya, tapi yang berubah semuanya. Dari kata falsun, ya, dirubah menjadi fulais, tasgirnya, isim tasgirnya. Nah, atau falsun berubah menjadi fulus atau aflus. Ya, jadi banyak yang berubah di situ. Bukan akhir katanya. Bukan harokat akhirnya. Makanya seperti ini, ya, tidak disebut i'rab. Ya. Karena sinnya tetap di dhammah. Falsun, fulaisun, aflusun, fulusun. Nah, wa kadzalika law kanat taghayyuru fil akhiri walakinnahu laisa bisababil amil. Ya, sama juga kalau perubahan itu ya bukan di akhir, bukan di harokat akhirnya, ya, akan tetapi walakinnahu laisa bisababil amil. Demikian pula kalau perubahan itu di akhir kata tapi bukan disebabkan karena amil. Ya. Maka itu juga bukan disebut isim yang mu'rab. Ya, artinya bukan i'rab, afwan. Isimnya isim mu'rab tapi tidak disebut i'rab, maksudnya tidak disebut sebagai isim yang telah berubah, ya. Paham enggak, ikhwan? Kalau pertanyaannya apakah dia isim mu'rab atau bukan, ya jawabannya mu'rab. Seperti tadi falsun, fals. Itu isim mu'rab atau bukan, ikhwan? Iya, Ustaz. Nah, isim mu'rab ya. Karena falsun bisa jadi falsan, bisa jadi falsin, ya kan? Dia mu'rab. Tapi yang beliau ingin contohkan di sini, falsun di situ sinnya tetap fals, ya, tetap dhamma, tidak berubah. Yang berubah justru susunan katanya. Dari kata falsun menjadi fulaisun atau aflusun atau fulusun, ya. Jadi beliau ingin menjelaskan di sini, walaupun dengan menggunakan isim mu'rab, ya, beliau mengatakan itu bukan i'rab, ya, itu bukan sesuatu yang berubah karena yang menjadi pembahasan mu'rab kita di sini adalah berubahnya akhir kata, harokat akhir kata. Paham itu, ikhwan? Paham gak, ikhwan, di sini? Paham. Nah, Ustaz. Sebenarnya gampang sebenarnya. Cuman ya ginilah, kalau pembahasan kita baca syarah ya kita harus menjelaskan secara detail juga. Nah, ala kulli hal kita ikuti alur yang disebutkan oleh pengarang. Jadi itu enggak disebut i'rab, ya, karena pembahasan i'rab itu adalah pembahasan perubahan harokat akhir kata. Nah, demikian pula kalau seandainya yang berubah itu di akhir kata tapi bukan karena amil. Contohnya apa? Ka qaulika jalastu haitsu jalasa Zaidun. Nah, fa innahu yajuzu an taqula haitsu bid-dhammi wa haitsa bil fathi wa haitsi bil kasri.
Nah, illa anna hadhihi al-awjuha ats-thalathata laysat bisababil awamili. Karena kata haitsu di situ bisa membaca haitsu, bisa dibaca haitha, bisa dibaca haitsi. Akan tetapi tiga bentuk perubahan ini itu bukan karena disebabkan amil faktor yang masuk. Ala tara annal amila wahid. Tidakkah engkau melihat amilnya, faktornya hanya satu saja, wa huwa jalasa. Ya, itu jalasa. Wa qad wujida ma'ahu taghayyuru al-madhkur, dan sungguh telah didapatkan padanya perubahan yang dimaksud. Nah, coba antum perhatikan itu, ikhwan. Jalastu, ya, haitsu jalasa Zaidun. Perhatikan kata Zaidun. Berubah enggak? Enggak berubah. Antum membaca jalastu haitsa jalasa Zaidun, ya, enggak berubah juga. Zaid tetap Zaidun, dibaca dhamma. Atau jalastu haitsi jalasa Zaidin. Nah, perubahan-perubahan itu bukan disebabkan karena amil, ya, bukan disebabkan karena amil. Ini jenis apa, sisi bacaan ya. Tapi yang sering kita dapatkan haitsu itu, haitsu dibaca haitsu. Nah, dibaca haitsu, bukan haitsa atau haitsi, tapi itu sisi yang lain, ya, sisi yang lain, bacaan yang lain. Nah, baik. Selesai pembahasan isim mu'rab. Selanjutnya kata pengarang rahimahullah taala, naik ke atas. Walamma faragtu min dzikril mu'rabi dzakartul mabniyah. Setelah aku selesai menyebutkan tentang pembahasan isim yang mu'rab, maka aku pun menyebutkan pembahasan tentang isim mabni. Apa itu isim mabni? Wa annahu, ya, alladzi yalzamu tariqatan wahidatan, yang menetapi satu jalan. Wala yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhul alaihi, dan tidak berubah akhirnya disebabkan karena sesuatu yang masuk padanya. Tsumma qassamtuhu ila arba'ati aqsamin, kemudian aku bagikan, ya, aku rincikan di situ menjadi 4 jenis: mabniun al kasri, wa mabniun al fathi, wa mabniun al dhammi, wa mabniun al sukuni. Mabni di atas kasrah, mabni di atas fathah, mabni di atas dhamma, dan mabni di atas sukun. Nah, ini sudah pernah juga kita belajar, ya, alamatul i'rab di Rumiyah dulu. Nah, summa qassamtul mabni al kasri ila qismaini. Setelah itu aku pecahkan lagi, aku bagikan lagi, ya, aku menyebutkan kasrah itu, mabni di atas kasrah itu ada 2. Yang pertama qismin muttafaqin alaihi, jenis yang pertama yang disepakati, wa huwa haula'i. Nah, haula'i. Teman-teman, suara saya kedengaran enggak? Dengar, Ustaz. Jelas. Baik, masyaallah taala, barakallahu fikum. Baik. Isim mabni di atas kasrah itu ada 2 jenis. Ada yang disepakati, ada juga yang diperselisihkan. Jadi yang disepakati apa? Contohnya haula'i. Ya. Fa inna jami'al arabi yuksiruna akhirahu fi jami'il ahwal. Karena sesungguhnya orang-orang Arab, ya, mereka mengkasrahkan akhirnya pada seluruh kondisi. Nah, semua orang Arab mereka sepakat haula'i itu dibaca kasrah. Tidak boleh dibaca haula'u atau haula'ah atau haula hamzahnya disukun, tidak boleh. Tapi harus dibaca kasrah.
Nah, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qismun mukhtalafun fi wa qismin mukhtalafin fihi. Wa qismin mukhtalafin fihi. Masih dibaca kismin ya, karena dia apa namanya, diatofkan ke kismin sebelumnya. Kismin sebelumnya adalah badal dari kisma ini. Dan jenis yang diperselisihkan padanya, jadi dia diperselisihkan mabninya di atas kasroh itu diperselisihkan. Contohnya apa? Hadami wa qatami wa nahwihima minal a'lamil mu'annasatil atiyati ala wazni fa'alin atau ala wazni fa'ali. Dan misal keduanya dari nama-nama a'lam, ya, nama-nama orang mu'annas, ya, yang datang berikut ini di atas wazan fa'al. Nah, berikutnya wa amsi. Wa amsi. Wa idza aradta bihi al-yawmal ladzi qabla yaumika. Amsi ini kalau engkau inginkan dengannya hari yang sebelum harimu sekarang. Nah. Ya, amsi pun diperselisihkan. Baik. Perhatian ikhwan, sebelum kita masuk rinciannya, antum simpulkan dulu, bikin kesimpulan di kertas tempatnya antum. Ya. Isim mabni yang di atas kasar itu terbagi menjadi dua. Antum garis panah ke kanan dan ke kiri. Ke kanan muttafaqun alaihi. Yang kedua, garis kiri yang kedua, ya, antum bikin semacam bagan gitu ya. Itu kesimpulan, nanti kita masukkan di ujian insyaallah. Nah, yang pertama mabni di atas kasrah sepakat, contohnya haula'i. Nah, yang kedua isim mabni di atas sukun yang diperselisihkan. Itu ada 3 kata. Yang pertama hadami, qatami, dan amsi. Nah, baik, screen-nya hilang, Akhil Qarnain. Sebentar, Ustaz. Close sendiri, Ustaz. Nah. Sebentar, ini lagi dibuka. Tiba-tiba keluar sendiri PDF-nya. Baik. Fa'amma babu hadami wa nahwihi. Adapun bab hadami dan semisal dengannya. Di atas wazannya ya, hadami berarti fa'ali. Fa'ahlul hijazi yabnunahu al kasri mutlaqa. Ahlul Hijaz, Makkah, Madinah dan sekitarnya, itu mereka memabnikan, ya,
Mereka anggap itu mabni di atas kasrah mutlak. Ya, hadami, apalagi ja'ari, dhafari, nawari, dan yang lain-lain yang semisal dengan hadami. Al-Hijaz mengatakan mabni di atas kasrah mutlak. Fayaqulun, kemudian mereka mengatakan ja'atni hadami wa ra'aitu hadami wa marartu bi hadami. Wa 'ala dzalika ja'a qaul syair. Dan di atas contoh ini datanglah ucapan seorang penyair namanya Lujaim ibn Sa'b. Namanya Lujaim ibn Sa'b bin dia mengatakan falaula muz'ijatu minal layali lama taraka al-qata tibal manami. Nah, idh qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Nah, syahidnya pada kata hadami, idza qalat hadami fasaddiquha, kalau si hadami telah berbicara maka benarkanlah ucapannya. Nah, karena sesungguhnya ucapan yang teranggap ya yang diterima hanyalah ucapannya hadami. Nah, fa dzikruha fil baiti marrataini maksuratan. Maka penyebutan hadami ini dalam bait syair ini, idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Hadami dibaca apa? Dibaca kasrah mabni al kasri. Nah, fa dzikruha fil baiti, penyebutannya dalam bait syair itu dua kali disebut sebagai kasrah atau dikasrahkan. Nah, ma'annaha fa'il, padahal dia fa'il. Nah, hadami ini perempuan ya. Seperti orang yang jatuh cinta lah ya, dia udah jatuh cinta sama kekasihnya ya, apapun yang dikatakan kekasihnya benar semua. Walaupun itu belum tentu benar. Nah, ya, Ahlul Hijaz jadikan bait syair ini sebagai alasan. Makanya hadami kata mereka ya dibaca mutlak, dibaca kasrah, dibaca hadami. Nah, berikutnya kata pengarang rahimahullah, waftaraqat Banu Tamim firqataini. Banu Tamim terpecah menjadi dua kelompok. Ya, terpecah menjadi dua kelompok. Nanti antum simpulkan sendiri ya, bikin kesimpulan sendiri dari hasil pembahasan kita, biar gampang nanti antum jawab di akhir pembahasan atau di ujian nanti insyaallah. Nah, Banu Tamim berbeda, terbagi menjadi dua kelompok. Fa ba'duhum yu'ribu dzalika kullahu bid-dhammi raf'an wa bil fathi nasban wa jarran. Fayaqul ja'atni hadhamu bid-dhamm wa ra'aitu hadhama wa marartu bi hadhama bil fath. Wa aktsaruhum yafsilu baina ma kana akhiruhu ra'an ka wabarin ismun liqabilatin, nama kabilah ya, kabilah Wabar. Hadari isim liqaukab, nama bintang Hadari. Wa safari ismun limain, nama air safar. Fa yubnihi alal kasri,
Maka Banu Tamim ini kebanyakan mereka itu memabnikannya di atas kasrah. Kal Hijaziyin, sebagaimana orang-orang Hijaz tadi, pendapat yang pertama tadi. Wa ma laysa akhiruhu ra'an kahadami wa qatami fayu'ribuhu i'raba ma la yansarif. Ya, maka mereka mengi'rabnya dengan i'rab isim la yansarif. Isim yang mamnu' minas saraf. Nah, ya kita ulangi ya. Terbagi menjadi dua kelompok tentang hadami. Ada kelompok Hijaziyun, Hijaz, dan ada kelompok Banu Tamim. Nah, kalau kelompok Hijaziyun sudah sepakat mereka bahwasanya hadami itu dibaca kasrah. Nah, berdasarkan bait syair, "Idz qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami." Ya. Pendapat yang kedua adalah pendapat dari kalangan Banu Tamim. Banu Tamim ini terbagi menjadi dua juga, ya, terbagi menjadi dua. Ya. Kelompok pertama mereka menyebutkan ya, hadami itu di i'rab dengan dhammah kalau dia marfu. Nah, dan dibaca fathah dan kasrah kalau dia mabni atau majrur. Nah, ra'aitu atau ja'atni hadhamu wa ra'aitu hadhama wa marartu bi hadhama. Ya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, dan ini yang paling banyaknya, ya, paling banyak dari kalangan Banu Tamim, kan dibagi menjadi dua. Ya. Mereka mentafsir wazan fa'ali tadi, wazan fa'ali, ya, hadami, qatari dan segala macamnya. Mereka lihat, mereka rinci. Kelompok yang kedua ini merinci. Kalau isim tersebut akhirnya adalah huruf ra, seperti wabarin, ya, wabarun, ya, hadarun dan seterusnya, maka mereka mabnikan di atas kasrah kalau akhirnya ra. Nah, artinya sama dengan pendapat pertama, pendapat Hijaziyun. Tapi kalau akhirnya itu bukan ro, seperti hadami, qatami dan seterusnya, ya, maka mereka mengirabnya dengan i'rab ma la yansharif. I'rab ma la yansharif gimana, ikhwan? Ada yang bisa jawab? Kalau majrurnya dengan fathah, Ustaz. Ahsan, majrurnya dengan fathah. Yang lainnya seperti biasa ya. Nah, intinya kalau kelompok yang ketiga ini mereka rinci. Kalau wazan fa'ali itu akhirnya adalah huruf ra, maka mereka ikut pendapat Hijaziyun. Kalau akhirnya bukan ra, maka mereka ikuti pendapat kelompok yang pertama tadi yang mereka sebutkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Taib, sampai di sini paham, ikhwan? Yang nggak paham tentang hadami, angkat tangannya. Itu paham, lewat terus, ternyata antum nggak paham. Tambah berat. Pembahasan hadami aja nggak tahu. Nah, ayo. Yang belum paham, bisa langsung komentar atau typing di chat. Ada yang nggak paham? Yang tidak paham, fadhol, ditanyakan. Yang udah paham, mohon diteliti lagi.
Satu Ustaz. Kenapa? Yang untuk Bani Tamim itu, yang pertama itu dia mengeklab dengan isim ladzi la yansharif. Yang kedua itu dia merinci, Ustaz. Banu Tamim kenapa? Kan kalau Bani Tamim itu dia membagi Hazami tadi jadi dua, Ustaz. Yang pertama itu dia mengi'rab dengan isim ladzi la yansharif. Yang kedua itu dia merinci kalau dia huruf akhirnya itu ro, maka dia di kasroh juga. Iya, Ustaz. Iya. Jadi, Banu Tamim terbagi menjadi dua kelompok. Yang antum tanyakan itu Banu Tamim yang kelompok yang kedua, yang kebanyakan. Ya. Mereka tinggal lihat huruf ro atau tidak. Kalau huruf ro akhirnya ya udah, mereka ikut pendapatnya Hijaziyun. Berarti mabniun al-dhammi. Kalau bukan ro, maka mereka ikut pendapat kelompok yang pertama, bahwasanya hadami atau yang semisal dengannya, yang akhirnya bukan ro, itu di-i'rab dengan i'rab isim alladzi la yansharif, isim yang mamnu' minas sharaf. Nah, yang lain. Yang lain. Mungkin Ustaz, Contoh. jalastu haitsu wa haitsa haitsi, i'rabnya apa Ustaz? Zaraf. Berarti i'rabnya mabniun 'ala dhamm atau mabniun 'ala al-fath, hakadha? Nah, itu apa namanya? Aujuh ya, sisi bacaan. Tapi yang ma'ruf kita ketahui dibaca haitsu, mabni al dhamm. Walaupun pengarang tidak merincikan juga tentang pendapat siapa yang baca haitsa atau haitsi. Intinya kita nisbatkan ke pengarang aja. Kita nisbatkan kepada beliau. Ibnu Hisham menyebutkan dalam Qatrun Nada, haitsu itu bisa dibaca haitsi, haitsa dan haitsi. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Dilihat ini juga ya, teman-teman, harus perhatikan juga wazannya. Makanya di awal-awal dulu kita sudah pernah sebutkan wazan. Nah, jadi nggak harus haitsu, bisa juga yang lainnya, tapi kita lihat wazannya. Kalau wazannya fa'ali, nah ini rinciannya di sini tadi tentang hazami. Nah, yang lain. Insyaallah darus kita jalan terus ya, mudah-mudahan nggak ada halangan lagi. Alhamdulillah kami sudah di Jonggol, alhamdulillah. Jadi tinggal tunggu pendaftaran terbuka untuk teman-teman calon-calon santri yang mau belajar di sini. Bismillah ta'ala. Tapi masih ada yang lain yang mau nanya? Baik, berikutnya insya Allah kita akan masuk rincian amsi. Kita lanjutkan besok bismillah ta'ala. Nah, ada yang mau bertanya lagi? Tafadhol. Ustaz, yang isim tasgir itu
Di Jamia kan belum dijelasin kalau nggak salah ya Ustaz. Nanti akan datang juga nanti insyaallah. Isim tasghir itu atas wazan fu'ailun. Fu'ailun atau fu'ailun. Kitabun, kitab. Kalau kitab kecil, kutayyibun. Baik, bisa yang lain? Baik, kalau tidak lagi kita cukupkan saya sampai di sini ya. Karena saya mau berangkat lagi nih. Posisi jauh, harus berangkat sekarang. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan besok. Jika ada pertanyaan nanti bisa pertanyakan di grup ya. Nanti pada asar sampai maghrib insyaallah taala. Allah taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Nafanallah wabarakatuh. bi'ulumikum ya Ustaz. Jazakallah khairan. Amin amin barakallahu khairan. Amin. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Yang belum isi absensinya diisi. Abdul.